hati kembali ke Allah. Apa itu hati kembali ke Allah? Terpaut hati hanya kepada Allah saja. Tak tersangkut lagi hati ini kepada apa dan siapa. Nggak nyangkut ke harta, nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut ke makhluk, nggak. Tersangkut hanya ke Allah saja. Ya. Nah, kalau hati sudah tersangkut kepada Allah, yang lainnya kecil Pak urusannya. Ya. Masalah jabatan, oh kecil urusan jabatan Pak. Ya. Tapi kita ini kadang-kadang justru itu yang direbutkan itu. Ya, sampai-sampai pokoknya korban nyawa yang penting dapat. Ya. Enggak peduli kita akan melanggar aturan Allah, enggak, yang penting dapat. Padahal Allah Rasul sudah ingatkan, ar-rasi wal murtasi la'anallah. La'anallahu ar-rasi wal murtasi. Allah mengutuk orang yang menyogok dan yang disogok. Udah jelas-jelas itu 14 sahabat yang lalu diperingatkan Rasul. Allah mengutuk orang yang menyogok dan yang sogok. Cuman akhirnya zaman sekarang kalau enggak begitu enggak dapat Pak. Ujungnya terjerumus juga jadinya. Ada ini jadi artinya hati kembali ke Allah itu hati yang tersangkut ke Allah aja. Nah, bagaimana memanage hati ini supaya ingat ke Allah itu ya. Jalannya tarekat. Tarekat apa? Belajar zikir. Ya. Belajar zikir, ajarlah hati itu untuk zikir dulu gitu. Zikir itu yang bagaimana? Nah, zikir ini kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifatnya. Kalau zikir syariat itu apa? Ucapan dan perbuatan. Ada orang makomnya di zikir syariat ini, senangnya dia hanya yang bersuara. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagus. Ini zikir syariat. Ya. Ada juga yang ya pokoknya kalau sudah bersuara yang alun-alun, suara yang merdu, senang katanya. Ya. Itu makom kita masih berada di situ. Tapi ada orang yang enggak begitu senang yang begitu-begitu, tapi tidak benci juga, enggak. Tetap juga dia lakukan sekali-sekali. Tapi enggak makomnya di situ, enggak. Dia inginnya hanya yang diingat. Nah, masuk kepada yang diingat. Maka zikir tarekat itu zikir yang diingat. Ingat hati ke Allah. Nah, dia kalau sudah nyebut-nyebut begitu, ya tidak begitu sering gitu ya. Tapi gimana ngingat? Ya. Apa artinya sebutan mulut tapi hatinya tak ingat sama Allah? Ya. Nah, ini yang kedua. Jadi zikir tarekat itu ingat hati ke Allah. Makomnya di situ. Ya, makanya belajar tarekat itu nggak bisa dipaksa Pak. Ya, fazkurullah ala ma hadakum. Berzikirlah kepada Allah sesuai yang diberi petunjuk. Ada orang diberi petunjuk di makom syariatnya saja. Diajak-ajak masuk tarekat nggak bakal mau nggak. Karena disitulah makomnya dia. Maka kita nggak bisa salahkan. Ya, jangan untuk kok nggak mau sih belajar tarekat sudah diajak-ajak, nggak bisa disalahkan. Itu makomnya dia sampai di situ. Cuman tugas kita menyampaikan aja. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kita nyampaikan. Sudah sampai ya sudah. Mau dia ikut itu bukan keberhasilan kita ngajak, enggak ngikut pun bukan kegagalan kita ngajak. Allah tidak memberi restu. Allah tak mengizinkan sudah. Ya. Jangankan orang lain Pak, suami istri belum tentu sejalan. Ya. Suaminya rajin zikir, istrinya malah enggak mau zikir. Kadang-kadang kebalik, istrinya yang rajin zikir, suaminya enggak. Dulu pernah kejadian, ada jamaah yang cerita ke saya, gimana Buya katanya, kenapa suami saya itu katanya kalau saya zikir diejek terus katanya. Kalau lagi zikir la ilallah ngomong di belakang sambil ketawa-ketawa, oi potel nanti leher kamu itu. Saya bilang,
Ya namanya juga suami. Diajak aja, coba diajak menakib dulu. Saya bilang nggak usah disuruh masuk tarekat, nggak usah. Diajak menakib, dengar ceramah menakib. Sekali diajak nggak mau, dua kali diajak nggak. Pas ketiga kalinya diajak datang dia. Begitu datang menakib dengan ceramah, begitu selesai menakib ngomong ke saya mau talqin Buya nih. Udah. Talqin, begitu talqin, wah masya Allah, wah, itulah petunjuk Allah. Rajin betul dia. Tiap khataman sekali seminggu datang dia. Waktu menakib datang, gitu. Sampai sekarang. Gitu. Jadi kalau Allah beri petunjuk, nggak ada yang susah, Pak. Ya, nggak ada yang sulit kalau Allah beri petunjuk. Tapi kalau Allah nggak beri petunjuk, udah disuapin, dimuntahin lagi, Pak. Kayak orang nyuapin orang anak-anak, udah disuapin nasi masuk ke mulut, dimuntahin lagi. Udah ditalkin, nggak diamalin, kata. Itu disuapin tapi dimuntahin. Saking nggak pahamnya, gitu. Udah ditalkin, udah belajar zikir, orang susah-susah minta talkin, sampai cari guru berbulan-bulan, Pak. Ini enggak, udah ditalkin, tapi nggak ada gerak mau ngamalkan, enggak ada bagiannya. Dia hanya kamuflase aja, tapi nggak ada pembinaan dalam dirinya sendiri, enggak. Nauzubillah subhanallah. Kenapa orang kalau sudah talqin zikir, sudah belajar zikir, kok enggak ada kemampuan untuk mengamalkan? Mengapa? Ya, ada orang ya sudah belajar zikir, dia langsung amalkan. Tapi ada orang berulang-ulang ditalkin, diingatkan, ini dalil, tapi nggak mau ngamalkan, nggak mau. Kenapa? Sangat boleh jadi tertutup, ya, tertutup oleh nafsu, tertutup oleh akalnya sendiri, bahkan bisa tertutup karena dosa-dosa. Yang menutup nggak ada kemampuan, nggak terbuka, nggak terbuka hatinya untuk mengamalkan, nggak ditutup oleh nafsunya. Benar nggak talqin nih? Mana dalilnya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Sibuk mencari habis umur belum ketemu juga dalil-dalil. Itu kan tertutup, ya. Nah oleh karena itu kita perlu banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, gitu ya. Ya, jadi jangan pernah merasa kita sudah pandai semua, belum, Pak. Nah ini yang membuat kita tertutup kan gitu, merasa kita sudah pandai, merasa kita sudah hebat, nah, sehingga apa yang diberi tidak masuk, kata. Nah ini membuat kita tertutup. Padahal itu tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati, supaya hati kita ini condongnya ke Allah, hati kita ini cintanya ke Allah, mahabbahnya ke Allah, terpautnya hati ke Allah aja. La yu'minu ahadukum hatta an yakuna Allah wa rasulah ahabba mimma siwahuma. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kamu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segalanya. Nah, bagaimana kita menempatkan itu, gitu? Cinta kita ke Allah, ya, melebihi dari segalanya.